warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, ingin melakukan praktik coaching dengan CGP untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran di lingkungan sekolah kami. Pada kali ini, yang berperan sebagai coach adalah Pak Donald, Koci, Bu Rina, dan supervisor saya sendiri, Lusita Indriaswati. Dengan ilustrasi, rekan saya bernama Ibu Rina Rusmawati dari SD Kedungrejo mempunyai masalah di kelas 1, yaitu transisi dari murid TK ke SD yang memiliki karakter yang kurang, diantaranya tidak menghargai guru, kurang tertib, dan menganggap kita sebagai atau menganggap murid sebagai teman. Pak Donald ingin berdiskusi dengan Ibu Rina tentang solusi yang terbaik untuk memecahkan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Donald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lusita. Baik Pak Donald, hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya Ibu, coaching kali ini saya sebagai coach dan Bu Rina sebagai coachnya. Alhamdulillah ya Pak. Insya Allah mungkin sebelum melaksanakan praktek coaching boleh ya Pak ya saya bertanya-tanya sedikit tentang hal ini Pak. Boleh Ibu, boleh Ibu Lusita, silahkan. Nanti ketika praktek coaching dengan Koci Ibu Rina, kira-kira menurut Bapak rubrik penilaian yang akan dilaksanakan Pak Donald seperti apa ya? Saya akan menggunakan alur Tirta, yaitu bagaimana tujuan identifikasi reaksi rencana aksi dan tanggung jawab terlihat atau tidaknya Ibu. Oh iya Pak, kemudian kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan nggih? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence. Saya sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus, sudah lengkap dari kompetensi yang tadi. Mana yang akan Bapak Donald pilih? Sehingga akan lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan coachingnya Pak. Nah, dari ketiga itu, saya akan mengambil 2 di antaranya, Ibu. Sebagai pendengar yang aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak Donald, berarti itu lebih spesifik lagi ya, mengarah Koci untuk berpikir kembali, menggali ide-idenya. Kemudian indikator ketercapaian apa kira-kira yang akan Bapak Donald capai? Ya Ibu, indikator ketercapaiannya adalah saya dapat memandu coach agar coach dapat solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga dapat memandu coach untuk memunculkan ide baru, Ibu. Bagus Pak Donald, berarti Pak Donald memang sudah mempersiapkan menggunakan alur Tirta untuk permasalahan Koci.
Demikian dulu ya Pak Donald, kegiatan pra-observasi pada kali ini. Silahkan Pak Donald melakukan praktek coachingnya. Semoga lancar dan sukses. Dan saya mohon izin untuk berada di sini ya Pak. Iya Ibu Lusita, terima kasih juga masukannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Ibu Lusita, kali ini Ibu Rina akan melaksanakan coaching bersama dengan saya. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, Bu. Silahkan Pak Donald, bisa dimulai coachingnya ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa ya? Ibu memanggil saya. Apakah ada masalah Ibu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana, Pak. Kira-kira Pak Donald ada waktu? Mohon maaf, Pak, jika saya mengganggu kegiatan Pak Donald. Insya Allah ada waktu Ibu Rina. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya. Iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya tidak tenang seperti itu Pak. Jadi apa ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini ya nanti? Iya Pak, saya berharap akan dapat ketenangan Pak setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini Pak. Baik Ibu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu dapatkan? Nah, dari tujuan obrolan kita hari ini ya Bu Rina. Ya Pak, saya sebenarnya ingin menemukan cara Pak dan mendapatkan solusi bagaimana anak murid saya nanti bisa sopan dan menghargai saya sebagai gurunya, seperti itu Pak. Oh iya. Sebenarnya Bu Rina ingin menemukan cara dan mendapatkan solusi bagaimana supaya murid Ibu Rina itu lebih sopan ya dan menghargai Ibu Rina sebagai guru. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Begini Pak Donald, tahun lalu saya itu memperlakukan murid itu sebagai teman, jadi memposisikan diri saya sebagai teman, dan itu sukses. Dan tahun ini, tahun siswa baru, ternyata yang saya lakukan di tahun sebelumnya itu tidak tepat. Karena saat ini saya tidak mempunyai murid, saya mempunyai murid itu yang tidak bisa diam, kemudian selalu berjalan ke sana kemari, terus di saat pembelajaran juga tidak apa yang saya katakan itu tidak diperhatikan seperti itu. Kadang juga dia tidak mengikuti arahan saya, Pak. Saya belum bisa tegas dengan anak tersebut karena saya dulu itu memposisikan sebagai teman. Jadi saya belum bisa tegas seperti itu, Pak. Oh, murid yang tidak menghargai Ibu. Lalu kira-kira yang membuat anak seperti itu, apakah kendalanya Ibu? Kalau menurut saya, murid belum kuat Pak menghadapi saya yang tegas seperti itu. Kan sekarang jadi kendalanya kalau saya sebagai posisi sebagai manajer sekarang,
itu lebih tegas karena anak tersebut memang kalau saya di posisi teman memang tidak bisa diam seperti itu. Ketika saya tegas, anak tersebut jadi menangis dan besoknya lagi tidak mau bersekolah. Kemudian besoknya lagi dia juga tidak mau bercerita tentang masalahnya terhadap saya. Jadi lebih tertutup seperti itu, Pak. Oh, menganggap ibu galak seperti itu ya? Iya Pak, begitu Pak. Kadang mungkin anak tersebut baru penyesuaian ya Pak ya, dari TK ke SD. Karena anak tersebut belum mampu mengikuti pembelajaran di SD seperti itu. Yang biasanya di TK mungkin lebih banyak bermain, kemudian di SD kita ada apa ya, pembelajarannya lebih spesifik seperti itu. Kendalanya memang karena pertamanya saya anggap mereka-mereka itu teman ya Pak, jadi mengatasi masalah dari memposisikan diri saya sebagai teman seperti itu. Ternyata salah Pak, saya tidak dihargai Pak. Mereka lebih cuek, semaunya sendiri. Kalau seperti itu terus saya akan menimbulkan masalah Pak, seperti itu. Jadi kendala Ibu Rina selama ini adalah Ibu Rina memposisikan kontrol sebagai manajer yang lebih tegas seperti itu ya. Iya, Ketika Ibu Rina tegas, anak menjadi menangis dan besoknya tidak lagi mau ke sekolah. Begitu ya Ibu? iya Pak. Kemudian besoknya lagi tidak mau bercerita dengan Bu Rina dan lebih tertutup. Seperti itu. Jadi harapan Ibu dari permasalahan itu apa ya sekarang? Harapan saya anak-anak lebih bisa menghargai saya Pak. Lebih tertib di kelas, kemudian sopan dan memiliki mental yang kuat. Ketika saya nasihati, saya memberi arahan, itu lebih menerima dengan tulus seperti itu Pak. Harapan Ibu Rina sudah disampaikan. Sejauh ini mungkin 3 bulan pembelajaran ini ya, yang Ibu rasakan dan lakukan, kira-kira kondisi Ibu di skala berapa? Misalkan skala 1 sampai 10. Di posisi skala manakah Ibu? Iya, izin menilai diri saya sendiri ya Pak. Saya di skala 1 sampai 7 itu di posisi skala 1 sampai 10 itu saya di posisi 7 saja Pak. Karena saya belum optimal, karena saya belum optimal untuk menuntun murid saya menjadi lebih sopan, lebih menghargai saya, dan saya belum konsisten Pak dalam memposisikan diri saya sebagai manajer. Kadang anak-anak itu di saat saya lemah Pak, saat anak nangis seperti itu. Kemudian anak-anak belum sopan dan belum bisa duduk dengan tenang saat pembelajaran dimulai. Bahkan juga ada yang menangis seperti itu, Pak. Oh, jadi di posisi kontrol teman ke posisi kontrol manajer, apa yang Ibu Rina capai, kira-kira Ibu Rina menginginkan posisi anak pada level berapa ya? Untuk memprediksi murid Ibu lebih menghargai Ibu Rina. Ada di level berapa Ibu mungkin bisa sampaikan? Iya, Pak. Saya berharap di level 9, Pak. Mungkin ketinggian ya Pak, tapi saya berharap di posisi ketinggian posisi 9 karena menurut saya anak-anak masih jauh Pak dari karakter baik. Oke Bu, sangat luar biasa. Level 9 yang ingin dicapai untuk karakter dan akhlak yang sangat baik. Oh iya Pak. Ya Jadi, Pak, gimana Pak? ya jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Oh iya, rencana yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama anak-anak. Kemudian setelah membuat, kita juga menerapkannya dan menerapkan juga untuk menyelesaikan masalah saya menerapkan segitiga restitusi juga berkolaborasi dengan wali murid, melibatkan wali murid untuk mengawasi anak-anak di rumah pastinya Pak.
Iya Ibu, sebuah rencana yang sangat bagus. Rina akan merubah posisi menjadi manajer dan memperlakukan pembuatan keyakinan kelas dan menyepakati dan menerapkan keyakinan kelas. Dan penerapan segitiga restitusi juga berkolaborasi dengan wali murid. Melibatkan wali murid untuk mengawasi perilaku anak di rumah dari beberapa rencana tersebut. Kira-kira di waktu dekat ini apa yang ingin Ibu lakukan? Sepertinya kalau keyakinan kelas sudah berjalan, Bapak, dari awal pembelajaran, dari awal masuk sekolah itu sudah membuat saya ingin konsisten saja, Pak, untuk memaksakan diri, merubah posisi diri dari teman menjadi posisi kontrol manager, dan lalu lebih konsisten seperti itu, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah Pak seperti itu. Karena takutnya nanti malah langkah saya nanti malah menambah parah keadaan dan melebar seperti itu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan kapan akan Ibu lakukan rencana tersebut? Lebih cepat lebih baik kayaknya Pak ya Pak. Segera ini saya akan mengubah posisi kontrol saya dari teman, kemudian menjadi posisi kontrol manager, dan konsisten Pak yang akan saya lakukan Pak. Iya, Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya rencana yang sudah harapan sudah diidentifikasi, kira-kira siapa dan apa yang membuat Ibu Rina berkomitmen berjalan? Siapa yang akan membantu untuk melakukan komitmen tersebut? Iya Pak, menurut saya yang akan menjaga komitmen saya adalah diri saya sendiri dan semua warga kelas. Saya meminta semua warga kelas untuk berkomitmen. Selanjutnya, apa yang menjadi kontrol yaitu mengikrarkan Pak, mengikrarkan kesepakatan kelas setiap sebelum mulai pembelajaran. Jadi setiap hari kesepakatan kelas tersebut bahwa sebelum melaksanakan kesepakatan akan saya lakukan lebih lanjut supaya anak lebih mengingatkan kembali seperti itu. Walaupun semua baru sedikit-sedikit akan saya lakukan seperti itu, Pak. Setelah kita mengobrol ini, permasalahan apa dan harapan rencana dan banyak lagi tadi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, perasaan saya lebih lega, Pak. Lebih lega dapat ngobrol dengan Pak Donald dan bisa menemukan solusi yang sebelumnya saya memang belum bisa menemukan solusi seperti itu, belum bisa menentukan langkah selanjutnya. Ternyata setelah berbicara dengan Pak Donald, saya dapat menemukan solusi, kemudian menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan saya jalani. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Pak, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang lebih enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik pada murid kita ya Pak. Amin. Iya, sama-sama Bu. Lumayan lega ya Bu. Sudah Ya melepaskan Pak. beban, sudah terlepas dari beban di hati. Mudah-mudahan semua yang diharapkan terlaksana dengan baik. Amin, amin Pak. Iya, amin sama-sama Bu. Kira-kira kesimpulan apa lagi yang ingin Ibu Rina ambil dari pembicaraan kita tadi ya?
Yang saya bisa dapatkan dari pembicaraan yang tadi, saya dapat mendapatkan solusi Pak terkait murid yang kurang menghargai dan sopan santun untuk menuntun murid memiliki karakter seperti itu Pak. Alhamdulillah dari tujuan yang pertama pembicaraan kita tadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sudah terpecahkan dengan baik, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Apakah ada yang masih ingin Ibu Rina sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Pak. Tidak ada. Terima kasih kalau begitu Bu, saya izin pamit nggih. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Lusita, proses coaching saya dan Bu Rina sudah dilaksanakan. Luar biasa proses coaching hari ini, Bu. Mantap Pak Donald, luar biasa. Pak Donald, kalau boleh saya menanyakan, dari coaching yang telah dilaksanakan Pak Donald dengan Ibu Rina, indikator ketercapaian apa yang tadi didapatkan oleh Pak Donald? Iya, Bu. Luar biasa sekali pelaksanaan coaching dengan Bu Rina dengan menggunakan alur tirta dari tujuan. Bagaimana saya tadi sudah memancing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tujuan yang dilaksanakan tadi juga sudah terlihat, kemudian identifikasi permasalahan yang Bu Rina sampaikan sudah tampak terlihat, kemudian rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan dan menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya. Dan alhamdulillah dari proses solusi itu Bu Rina sudah melaksanakan aksi dan pelaksanaan aksi itu sudah bertanggung jawab, sudah tampak terlihat. Selain itu saya hadir penuh saat pelaksanaan coaching, memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan, kemudian menemukan ide dari permasalahan tersebut, Ibu. Bagus Pak, izin menyampaikan ya Pak, observasi yang telah dilakukan oleh Pak Donald pada waktu Pak Donald dan Bu Rina melaksanakan coaching, itu saya sengaja mencatat beberapa poin Pak. Tapi memang betul apa yang Pak Donald laksanakan. Pak Donald sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai aksi nyata tanggung jawab, semua sudah saya catat. Nah, kemudian ada pertanyaan berbobot juga luar biasa, sehingga saya tadi juga melihat Bu Rina ide-idenya itu sudah keluar. Nah, kemudian juga present sudah penuh Pak Donald, secara tatap muka juga luar biasa Pak Donald. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Donald? Nah, untuk kedepannya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya akan memperdalam alur tirta, Ibu. Bagaimana tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga ketika nanti pelaksanaan coaching yang akan datang memunculkan ide-ide dan memperdalam lagi sehingga solusinya tampak. Kemudian saya akan hadir penuh menjadi pendengar yang aktif. Luar biasa Pak, sungguh niat yang sangat mulia. Pak Donald dalam coaching ini akan memperdalam dengan menggunakan alur tirta. Kemudian poin yang penting dari tadi yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu merupakan hal yang harus dilakukan dalam coaching. Pak Donald akan memperdalam itu semua. Saya ajukan jempol untuk Pak Donald, di mana Pak Donald itu bisa menggunakan itu semua dengan baik. Selamat ya Pak Donald, sukses selalu. Semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan baik.
Amin. Terima kasih. Saya tetap semangat, Bu Lusita. Iya Pak, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.